nanti Recording in kimianya betul progress. semua pas betul. Jadi kalau aku lihat dari PT-nya Kak Agus yang udah diajarin ke kalian, itu yang aku lihat kan materinya masuk struktur Lewis ya, ada struktur Lewis sama kepolaran di situ. Nah di sini nggak aku masukin karena menurutku kalau soal ikatan kimia ya materinya lebih ke seperti ini, pembahasan tentang struktur Lewis, terus nanti juga sebenarnya ada muatan formal di struktur Lewis tuh kalau mau paham dan lain-lain, mungkin bisa kita bicarakan di lain kesempatan. Jadi ini aja dulu, semoga nanti bisa dipahami. Nanti kalau ada lain kesempatan, pasti ada sih. Bentar lagi aku libur. Jadi mungkin kita bisa sering-sering DWU Kimi. Kalau kalian mau sih, gitu. Jadi kita mulai. Pertama, aku akan memantik segala submateri dari ikatan kimia ini itu dengan pertanyaan. Kalian pernah nggak kepikiran, sebenarnya kenapa sih ikatan kimia itu terjadi? Sebenarnya tadi udah spoiler ya, udah kebaca sebenarnya tadi. Nah, ikatan kimia itu terjadi sebenarnya secara ilmiah itu ketika ada dua muatan atom atau dua atom lah ya istilahnya. Dua atom yang berbeda dan dia itu nggak stabil. Karena atom adalah makhluk sosial. Jadi atom membutuhkan atom lainnya untuk berhubungan gitu ya. Bentar juga, Surya. Jadi ada dua atom yang dalam kondisi nggak stabil, akhirnya untuk membentuk suatu kestabilan, dia membentuk ikatan dengan atom lainnya. Oleh karena itu terbentuklah ikatan. Jadi bisa dibilang ikatan kimia itu terjadi karena ada atom-atom dari unsur bebas yang tidak stabil akan saling mendekat dan membentuk suatu senyawa akan terjadi kestabilan. Kenapa dia harus stabil? Ibaratnya gini, ketika kalian berada dalam kondisi bahagia dan tidak bahagia, kira-kira lebih stabil bahagia atau nggak bahagia? Lebih stabil lagi seneng-seneng happy-happy aja, lagi makan-makan, atau lagi patah hati gara-gara diputusin cowok? Lebih stabil bahagia kan? Yang artinya atom-atom pun seperti itu. Jadi itu seperti hukum alam ya. Yang namanya state dalam stabil itu ketika energinya, energi potensial di sini, kita tulis, tercapai energi minimum. Jadi dalam satu state dia terbentuk satu senyawa ini, itu tuh dia ada dalam kondisi minimum energinya. Yang artinya ketika energinya minimum, ya udah dia stabil. Dia nggak bakalan ngapa-ngapain lagi dengan atom-atom lainnya. Makanya dia terjadi ikatan kimia. Tapi nggak semua yang namanya atom itu bisa memiliki kecenderungan buat nggak stabil. Karena kondisi awalnya aja tuh udah stabil. Contohnya, apa? Ada yang tahu nggak? Atom-atom di dalam tabel periodik unsur yang dari awal itu udah stabil banget. Kita tepuk tangan untuk Delvin. Jadi contohnya itu ada pada unsur-unsur gas mulia. Gas mulia itu di tabel periodik golongan berapa? Apaan? Pintar. Congrats untuk Aya yang menjawab pertama kali. Nah, jadi di gas mulia itu dia itu udah sangat stabil. Jadi atom-atomnya itu
valensinya itu udah 8, jadi dia cenderungannya sangat kurang. Makanya kenapa kalau misalnya di dia bebas ini, itu biasanya kayak gas-gas helium, xenon, dan lain-lain, itu tuh mereka udah itself gitu loh, gak bakalan berikatan dengan sinyal-sinyal lain. Justru bakalan terjadi radioaktif, atau dia bakalan terdekomposisi dari satu atom itu sendiri. Terus yang ketiga, ketidakstabilan biasanya disebabkan dua hal utama. Yang pertama itu unsur elektropositif, jadi atom-atom yang memiliki kecenderungan melepaskan elektron, biar dia ionnya atau muatannya jadi positif. Ini ada di range golongan 1 sampai 3 lah ya, 3A. Jadi kalau di sini golongan 5 sampai 8A. Nah, gimana kalau golongan 4? Golongan 4 itu ada di tengah-tengah. Jadi dia bisa jadi elektropositif, bisa jadi elektronegatif. Seperti itu. Itulah alasan utama kenapa terjadi ikatan kimia. Jadi kuncinya karena dia nggak stabil sih. Sama kayak kita semua. Jadi kita butuh orang lain untuk menstabilkan jiwa kita gitu lah ya istilahnya. Semua makhluk itu diciptakan berpasang-pasangan. Halo Mbak Be. Nah, kita masuk ke jenis-jenis ikatan kimianya yang kemarin diributin. Aku nggak ngerti kepolaran tuh apa. Nah, sebenarnya kenapa? Sama gue juga nggak ngerti. Bohong banget. Nggak ngerti sih emang. Butuh lulus PT. Nah, yang aku lihat di PPT-nya Kak Agus itu mencantumkannya yang namanya gaya itu ada gaya kan, yang namanya ikatan itu ada ikatan kovalen, polar sama udah ikatan kovalen sama ikatan ionik, sorry. Buat gaya-gaya itu beliau masukkan ke submateri aja gitu. Nah, sebenarnya ini bukan klarifikasi sih, itu nggak salah. Cuman aku mau mengurutkan atau mengelompokkan biar konsepnya dapet. Yang namanya ikatan kimia itu secara garis besar itu ada dua. Yang pertama itu ikatan intermolekul, yang seperti kalian tahu ikatan ionik dan ikatan kovalen. Satu lagi sebenarnya ada ikatan logam. Yang kedua itu tuh ikatan antar molekul. Jadi yang disebutkan sebagai tadi ada gaya polar, terus dipol-dipol kalau kalian pernah dengar, terus ada gaya van der Waals, ada ikatan hidrogen, itu tuh termasuknya ke dalam gaya antar molekul. Ikatan hidrogen bisa ikatan intermolekul dan ikatan antar molekul sih sebenarnya. Oke, seperti itu. Jadi dari yang pertama, ikatan intermolekul itu merupakan ikatan antar atom untuk membentuk suatu senyawa. Nah, ada apa aja? Yang pertama itu ada ikatan ionik. Ikatan ionik itu terdiri dari unsur berion positif, kation, dan negatif atau anion. Atau bisa disebut juga ikatan logam dengan ikatan unsur logam. Logam dengan non-logam. Dalam ikatan ionik terdapat interaksi tarik-menarik karena terdapat gaya elektrostatik. Apa sih gaya elektrostatik? Gaya elektrostatik itu tuh namanya aja kan elektro ya. Jadi elektro itu gaya listrik, statiknya artinya kan statis. Jadi gaya listrik yang diam, statis, hanya ada di dalam si senyawa itu aja. Jadi yang namanya ikatan ionik itu dia gaya yang terjadi di dalam satu unsur senyawa itu ya gaya elektrostatik. Rumus kimia yang pada senyawa ionik menunjukkan perbandingan jumlah kation, kita highlight di sini, dan anion dalam senyawa ionik tersebut.
Contohnya, yang namanya NaCl kan terdisosiasi menjadi Na plus NCl min. Bandingannya berapa nih? Antara unsur Na dengan Cl kalau kayak gini. Perbandingan antara kation Na dengan Cl min di dalam NaCl. Berapa banding berapa? 1:1. Pintar. Ayo, biasanya yang aku bilangin pinter, besoknya lolos. Beneran kok tapi. Ini 1:1 ya, perbandingan antara ini. Kalau Al2O3, berarti perbandingannya Al2O3 menjadi 2Al3 plus 3 On ini, ya bentar, 2:3 ya. Jadi yang dilihat apa? Yang dilihat koefisien stoikiometri pada umumnya. Ini menunjukkan, nih kalau nggak ada kan berarti 1 ya. Kita kecilin. Koefisien di sini nunjukin jumlah anion dan kation dalam satu senyawa ini. Seperti itu. Udah sih kalau ikatan ionik kayak gitu aja paling. Sampai sini ada yang mau nanya? Berarti bukan dilihat dari indeks kecilnya ya, Kak. Indeks kecilnya ini ya maksudnya. Ini adalah muatan. Jadi biasanya dia tukeran. Ini ada L2O3, jadi 2Al3 plus 3O2 min. Jadi ininya, si 2-nya ini, dia jadi koefisien di sini. Terus 3-nya, lawannya Al, kan si O nih. Dia jadi muatan di sininya. Nah, kalau buat tahu positif negatifnya di G kayak gimana, alangkah baiknya kalian mengerti sistem periodik unsur. Jadi, Al itu, atau gampangnya, kalian tentuin logamnya yang mana sih? Jadi kan kalau Al sama O, pasti logamnya nggak Al kan? Kalau logam ya pasti jadi kationnya, jadi yang positifnya. Kayak gitu. Thank you so much. Udah kayak gue. Terus, yang Mg juga sama. Ini kan cuma 1 ya. Berarti di sini jadi 1, di sininya 2, dia jadi 2 koefisiennya. Terus muatannya tuh keren. Di sini dia 2, berarti di sininya 2. Oh, di OH-nya ada 2, berarti muatan di Mg-nya jadi 2 plus. Di koefisien Mg-nya ada 1, berarti si muatan OH-nya ada 1. Min 1. Loh, ini kok hilang? Oh enggak deh, emang min. Kayak gitu. Sampai sini deh yang mau nanya? Iya juga, ini nggak di-record. Cara nge-recordnya gimana, guys? Demi Allah, gue katro banget. Oke, terima kasih. Sip-sip. Yang kedua, ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu apa? Kalau ionik tadi kan antara anion dan kation ya. Logam dengan non-logam. Kalau misalnya ikatan kovalen, berarti ya ikatan kovalen itu ya yang non-logam dengan non-logam. Kan kalau ion logam dengan non-logam, ya kovalen berarti non-logam dengan non-logam. Terbentuk karena gaya tarik-menarik antar inti atom
dengan elektron atom lainnya yang membutuhkan pasangan elektron bersama. Gaya tarik-menarik tersebut menyebabkan kondisi atom-atomnya stabil. Balik ke kondisi yang pertama, kenapa terjadi ikatan kimia. Efek tarikan yang paling optimal menghasilkan energi potensial minimum. Yang tadi aku jelasin di awal, yang namanya terbentuk ikatan itu pada dasarnya, dan nggak cuma di kovalen aja, sebenarnya semua ikatan seperti ini. Jadi dia menghasilkan efek potensial, energi potensial yang paling minimum. Nah, jarak tertentu agar energi potensial minimum ini disebut sebagai panjang ikatan. Yang bisa kalian lihat di sini aku tandain sebagai R. Jadi bisa disimpulkan kalau yang namanya ikatan kovalen itu sebenarnya adalah ikatan yang terjadi saat interaksi menghasilkan energi potensial minimum untuk unsur non-logam dengan non-logam. Kita tambahin di sini. Aduh, bau mie gacoan ini enak banget ya. Jadi lapar. Non-logam dengan non-logam. Seperti itu. Nah, jenis ikatan kovalen itu ada dua. Yang pertama itu ikatan kovalen murni. Kalau misalnya tiap atom itu berkontribusi di dalam ikatan ya untuk menyumbang satu elektron. Jadi contohnya ini kayak H2O. Ini nanti H-nya yang satu di sini, yang satu di sini. Ini elektron valensinya H itu kan ada satu. Dia berikatan sama satu elektronnya di oksigen, yang lainnya juga kayak gitu. Jadi ini pemakaian elektron bersama. Jadi ikatan yang terbentuk itu dari sumbangan masing-masing satu elektron dalam setiap unsurnya. Bisa juga ikatan lengkap, jadi nanti jadi dua-dua gitu. Nah, kalau misalnya yang kedua, itu ada ikatan kovalen koordinasi, itu apabila hanya salah satu atom yang melepas elektron untuk berikatan. Jadi, elektronnya itu yang nyumbangin cuma salah satu unsur aja. Nah, di dalam satu senyawa, tapi bisa terjadi campuran antara ikatan kovalen koordinasi dengan ikatan kovalen murni biasa. Contohnya di sini aku ngambil dari unsur SO2. SO2 itu ada dua struktur Lewis-nya. Yang pertama ini yang A, ini dia pemakaiannya berarti ikatan kovalen koordinasi atau ikatan kovalen murni biasa. Kalau yang di sini. Murni, pintar! Yay. Dia jadinya rangkap dua ya, karena setiap masing-masing unsur itu memberikan dua elektron, dia kan jadi dua nih. Kehapus. Nanti jadinya kayak gini. Nah, yang kedua itu strukturnya seperti ini. Nah, kenapa sih SO2 itu ada strukturnya ada dua? Sebenarnya ini materi yang lebih advance, jadi ada yang namanya resonansi untuk beberapa unsur, makanya dia struktur Lewis-nya itu bisa lebih dari satu. Jadi bisa dibilang sebenarnya struktur ini sama aja. Jadi nanti dia bolak-balik gitu loh. Dia bisa membentuk kayak gini, terus nanti elektronnya pindah nih ke sini, terus nanti ngebentuknya kayak gini. Nah, kalau yang ini, yang unsur SO2 struktur B, ini termasuk yang koordinasi, karena yang nyumbangin pasangan elektron ini ke O kan cuma S aja. Dan tandanya panahnya kayak gini. Jadi nggak cuma garis doang kayak gini. Bedanya juga itu, perlu diperhatiin. Jadi penanda.
Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kira-kira menurut kalian yang lebih stabil yang mana? Yang A atau yang B? Kanannya lo sama kanannya gue beda. Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Yang benar yang mana, ayo? Surya kenapa B, Surya? Yang jawab B kenapa B, yang jawab A kenapa A? Gak tau kemarin gue capek. Tesnya jadi 10. Pinter. Karena pinter, Ted. Oke, nice one. Jadi yang lebih stabil yang ini ya. Karena apa? Karena kalau ini lebih memenuhi kaidah oktet. Nah, apakah semua unsur itu harus memenuhi kaidah oktet untuk stabilkan? Sebenarnya jawabannya enggak. Jadi, ya, dibahas kan. Jadi yang namanya struktur Lewis, itu ada yang namanya perhitungan muatan formal. Kalau kalian penasaran, mungkin bisa dicari dulu di YouTube, sebelum nanti kita bahas di lain waktu. Nah, yang namanya muatan formal itu kurang lebih juga untuk memperhitungkan kestabilan. Jadi ada beberapa senyawa yang yang mengutamakan kestabilan di muatan formalnya agar dia dikatakan stabil. Ada juga beberapa senyawa yang mengutamakan untuk lebih oktet biar dia lebih stabil. Nah, tapi harusnya sih buat ujian utul yang keluar cuman yang buat oktet, yang muatan formal nggak keluar. Harusnya ya. Cuman kita nggak tahu nih. Tapi nanti kalau dibahas struktur Lewis sama Kagus atau mungkin sama aku maksudnya, kalau kita DW lagi pasti aku bawa sih muatan formal. Kayak gitu. Oktet duplet bener. Oktet duplet tuh sama aja. Beda. Kalau oktet itu 8 elektronnya di sekeliling satu unsurnya, kalau duplet itu cuma 2. Yang ketiga, sebenarnya nggak cuman ikatan kovalen dan ikatan ionik. Ikatan intermolekul atau di satu atom itu ada lagi satu lagi ikatan logam. Jadi ya kalian bayangin aja yang namanya sendok atau apa ya di sini yang bisa gue peragain. Gak ada lagi. Gak ada sendok di sini. Bayangin aja sendok. Sendok spoon kayak gitu itu kan logam kan. Nah, logam itu bisa berikatan antara aluminium satu dengan aluminium lainnya itu gimana caranya biar sampai jadi sendok kayak gitu kalau nggak punya ikatan, kalau nggak punya ikatan gitu. Jadi ikatan logam ya sederhananya ikatan dengan logam, logam dengan logam. Dan dia itu modelnya bukan model struktur Lewis atau lain-lainnya lagi. Dia modelnya itu model lautan elektron. Jadi satu struktur kompak yang elektron valensi dari atom logamnya itu terdelokalisasi. Terdelokalisasi itu maksudnya kayak gimana? Jadi ya elektronnya atomnya itu ya di sini-sini aja. Dia nggak bakalan berinteraksi dengan atom lain gitu loh. Jadi bakalan di sini-sini aja terus interaksinya antara atom satu dengan atom lainnya. Maksudnya terdelokalisasi itu kayak gitu. Dan menarik seluruh kation logamnya mengikat bersama. Sederhananya kayak gitu. Ini sekedar tahu aja, kalau lebih lanjutnya advance-nya kalian gak perlu tahu sih. Seumur-umur soal tuh nggak pernah keluar soalnya.
Cuman untuk memahami persepsi aja yang namanya ikatan intermolekul itu jadi ada 3, bukan cuma 2, bukan cuma ikatan ionik dan kovalen. Ada ikatan ionik, ada ikatan kovalen, dan juga ada ikatan logam. Yang kedua, oh sampai sini ada yang mau nanya? Masih gampang ya? Zona nyaman ya. Kalian patah hati sama siapa sih? Masih gampang ya? Yang kedua, ikatan antar molekul. Nah, ikatan antar molekul inilah yang kemarin dibilangin itu butuh yang namanya pemahaman tentang kepolaran, atom polar, atom nonpolar, dan lain-lain. Coba kalau aku nanya, apa bedanya atom polar dengan nonpolar? Patah hati apa kimor? Kalau itu kita juga sih. Apa bedanya polar dengan nonpolar? Kan harus tahu guys, di sini ada mie gacoan. Terus baunya enak banget. Kalau polar gak simetris, kalau nonpolar simetris. 80 lah ya nilainya. 70 deh. Polar persebaran elektronnya nggak merata. Nggak juga sih. Beda di keelektronegatifannya, pintar! Salah satu jawaban yang paling tepat. Ada lagi? Polar ion, nonpolar kovalen. Enggak juga. Banyak ikatan kovalen yang polar. Nyatanya. Adanya pengutupan sama enggak. Kalau nonpolar rata, kalau polar nggak rata pembagiannya. Pembagian apanya ini? Pembagian sembako nya 02 atau gimana? Polar di atom pusat ada PEB, dimarahin aku. Karena emang salah. Gak semua atom yang gak semua atom yang punya PEB di atom pusatnya itu termasuk atom non polar, apa atom polar ya. Oh, sorry. Polar itu ketika tadi jawaban yang paling mendekati sejauh ini itu ada di beda keelektronegatifan, benar. Tapi beda keelektronegatifan di sini bukan semata-mata kayak nih misalnya H sama Cl. Ya beda keelektronegatifannya tinggi. Terus disebutnya HCl ini polar. Bener sih. Cuman maksud aku adalah gak semata-mata apa ya, karena salah satu unsurnya aja gitu. Jadi keelektronegatifan di sini tuh lebih ke persebaran elektronnya. Jadi kalau aku mau kasih contoh lain, misalnya molekul air, ini gini nih. Nah ini termasuk polar. Karena PeB di O ini, dia narik elektron dari H. Jadi nanti densitas elektron H2O tuh densitas, sorry, gue menggunakan bahasa yang tidak mudah dimengerti. Kerapatan elektronnya itu jauh lebih ke O. Jadi membuat si H-nya ini istilahnya miskin elektron lah ya. Miskin, min. Ya, min. Jadi yang namanya polar non polar tuh seperti itu. Dilihat dari keelektronegatifannya. Ketika salah satu unsur dia itu mampu untuk menarik unsur-unsur lainnya di dalam satu senyawa itu sehingga ya tadi distribusi elektronnya tuh lebih ke satu unsur aja. Jadi kalau dibilang persebaran elektron yang nggak merata, bukan persebarannya. Persebaran sama distribusi itu beda soalnya. Sama ya? Sorry, ini kita bisa kimia tapi bahasa Indonesianya jelek. Iya sih, persebarannya nggak merata. Berarti tadi yang jawabnya persebarannya nggak merata, pintar juga. Bener sih.
kalau dibahasakannya seperti itu. Tapi lebih tepat distribusi. Distribusi elektronnya itu lebih mengarah ke yang kayak elektron negatif. Nah, buat tahu cenderung kemana Kak distribusi elektronnya itu? Ya biasanya ke atom-atom yang memang lebih elektronegatif. Ingat lagi sistem periodik unsur. Makin ke kanan elektronegatifannya semakin makin ke kanan semakin besar, pintar. Makin ke atas semakin ke bawah semakin ke bawah, semakin ke bawah semakin lemah. Pintar. Gampang ini mah. Memang kimia tuh gampang dan menyenangkan, guys. Di sini gue diprotes babe. Kayak gitu. Jadi yang namanya ikatan antar molekul itu kilas balik tentang kepolaran ya. Kita balik ke materi kita. Yang namanya ikatan antar molekul itu merupakan interaksi berupa ikatan, bisa juga berupa gaya, dan juga kepolaran yang terjadi antar molekul atau antar senyawa. Ikatan antar molekul ini tapi dia itu jauh lebih lemah dibandingkan intermolekul. Jadi diibaratkan kayak gini, ada dua molekul HCl. Kalau HCl-nya sendiri ya, ikatan yang terjadi apa? Ada yang jawab ionik. Oke. Okay. Surya jawab kovalen polar. Ingat yang namanya ikatan intermolekul itu cuma ada 3. Jadi jangan jawab di luar itu. Iya, HCl Surya. Cuma ada ikatan kovalen, ionik, dan logam. Jadi dia apa? Ionik kah? Kovalen kah? Logam kah? Ada yang jawab kovalen. Semenjak Surya menjawab kovalen, jadi kovalen semua ya. Kenapa kovalen? Emang jawabannya itu. Bejir, ya ampun. Konsepnya jangan ini ya. HCl itu ikatan kovalen. Bener. Dia bukan ikatan ion. Mungkin ada beberapa dari kalian yang mikir, loh kak, HCl itu kan bisa terdisosiasi menjadi H plus dan Cl-. Itu kan ion. Bener gak? Yang mikir tadi jawab ion. Benar, dia itu mengion. HCl itu mengion, benar. Ketika ada di dalam air, dia mengion menjadi H plus dan Cl-. Tapi ion itu tuh stands for itself. Jadi dia ion itu maksudnya ya ion H plus dan ion Cl-, bukan ikatan HCl-nya yang ion. Ngerti nggak maksudku? Nah, ikatan ion itu dimaksudkan untuk logam dan non-logam. Kayak gitu. Jadi mungkin kalau tadi aku contohin kan ada MgOH, ini kan basa. HCl itu kan asam kan. Nah, ini masih bisa disebut sebagai ikatan ionik. Nah, Mg kan logam. OH kan non-logam. Kayak gitu. Jadi jangan salah persepsi ya. Yang namanya ikatan ionik itu emang ikatan antara logam dengan non-logam. Jadi kalau kayak asam, kayak HCl, HF, HBr, apalagi gitu. Biasanya asam-asam nih yang bikin keraguan batin. Itu tuh bukan ikatan ion. Dia maksudnya ke ikatan kovalen, tapi memang dia bisa mengion. Tapi ion itu stands for itself. Dia maksudnya ya ion H plus, ion Cl-, bukan ikatannya yang ion. Jadi ikatan ionik itu ikatan logam sama logam ya kak. Kalau sesama logam apa? Tadi, kalau sesama logam namanya ikatan logam. Modelnya bukan
struktur Lewis lagi. Modelnya adalah model lautan elektron. Nih, jadi strukturnya jauh lebih kompak. Makanya kalian kalau makan pakai sendok, sendoknya nggak keikut ketelan kan? Ada yang pernah nelen sendok gitu? Ya nggak bakalan bisa ketelan, soalnya dia strukturnya kompak. Nggak bakalan bisa kukunya, kayak gitu. Keselnya sendok ya. Agak serem sebenarnya. Nah, apa aja ikatan antar molekul? Ikatan antar molekul itu ada berapa ya? Ada 4. Yang pertama itu gaya ion dipol, yakni terjadi antara ion-ion atau atom-atom ion atau senyawa-senyawa ion dengan molekul polar. Yang kedua itu ada gaya dipol-dipol, jadi kovalen polar dengan kovalen polar. Yang ketiga ada gaya dispersi London. Gaya dispersi London ini disebut juga sebagai dipol terinduksi. Ada juga yang nyebutnya dipol sebagian. Macam-macam dia namanya. Saya sebenarnya 3 orang katanya. Dipol sebagian. Itu antara ion polar dengan non-polar. Dan yang terakhir ada gaya van der Waals, yaitu non-polar dengan non-polar. Nah, yang pertama ion dipol. Jadi antara ion-ion dan molekul polar meningkat dengan kenaikan muatan ion atau kepolaran pelarut. Maksudnya gimana? Jadi gayanya itu tuh meningkat seiring dengan kenaikan muatan ion. Jadi misalnya dibandingkan kalau kita ngebandinginnya NaCl sama CaCl2 ketika dilarutkan di dalam air. Yang lebih mudah larut yang mana? ACl2 atau NaCl2? Kalau berdasarkan teorinya ini. Mana yang lebih mudah larut? NaCl atau CaCl2 ketika dilarutkan dalam air? Oke, NaCl ya pada jawabnya. Gaya ion dipol itu naik seiring dengan kenaikan muatan ion atau kepolaran terpelarut. Kalau dibilang lebih mudah larut yang mana, ya berarti ya yang CaCl2 dong. Kan muatan ionnya lebih banyak. Ya kan Ca2 plus 2Cl min. Muatan di sini akan lebih bereaksi dengan si H2O tadi. Polarannya juga lebih ke polaran CaCl2 kan? Misalnya kita lihat gini nih, walaupun benar sih ini. Ini kan Cl elektronegatifannya gini. Yang bikin dia elektronegatif si Cl ya kan? Artinya kan jauh lebih elektronegatif si CaCl2 juga. Kepolarannya jauh lebih polar CaCl2. Jadi lebih mudah larut ya CaCl2 karena gaya ion dipol tadi. Jadi meningkat dengan kenaikan muatan ion atau kepolaran pelarut. Artinya gimana? Kita bikin ilustrasi kayak gini. Ini bayangin, kalian punya air di dalam gelas nih. Minum ya sekalian bentar. Kalian punya air di dalam gelas. Terus kalian punya garam.
garam NaCl. Nah, NaCl di sini ketika dia masuk ke dalam air, dia akan terdisosiasi menjadi Na+ dan Cl- kan? Kenapa bisa terdisosiasi? Karena si ikatan NaCl ini itu tuh digangguin sama H2O. H2O di sini nih si elektron pasangan elektron bebas yang ada di O itu dia ganggu ikatan si NaCl sehingga dia terdisosiasi si Na+ dan Cl-nya. Jadi elektron yang ada di sini kayak pemecah lah ya. Masuk terinduksi bahasanya, terinduksi ke dalam si NaCl, terus dia jadi Na+ dan Cl-. Nah, nanti ketika sudah terdisosiasi menjadi Na+ dan Cl-, si Na+ dan Cl- ini selanjutnya bakalan ngelilingin molekul H2O. Jadi kalau misalnya Na+ dia bakalan cenderung ke O-nya, kalau misalnya Cl- nanti dia cenderung ke A-nya. Karena perbedaan keelektronegatifan tadi ya, jangan lupa. Yang lebih elektronegatif kan si O. Kayak gini. Inilah yang namanya gaya ion dipol. Jadi ada induksi dari senyawa polar ke dalam senyawa ion sehingga dia terdisosiasi dan akhirnya si ion-ion ini nantinya mengelilingi senyawa si kovalen polar tadi. Jadi ilustrasinya kira-kira seperti itu. Jadi mulai sekarang kalau kalian naruh garam di dalam air, bayangin kayak gini ya. Yang namanya ilmu kimia tuh ilmu menghayal. Sebenarnya gampang dihayal. Jadi kalau kalian yang suka overthinking malam-malam, besok lolos nggak ya? Besok masuk UI nggak ya? Harusnya jago kimianya. Kayak gitu. Yang kedua, itu gaya dipol-dipol. Gaya dipol-dipol ini terjadi antara kutub muatan yang berbeda dari molekul polar. Jadi bisa dibilang ini ikatan antara kovalen polar dengan kovalen polar ya. Orang kiri. Kovalen polar. Nah, maksudnya gimana? Contoh, ada suatu larutan di dalam gelas ini. Ini kan tadi H2O nih, sekarang anggap ini HCl. Misalnya ini larutan HCl. Nah, HCl yang ada di sini, ini kan lebih elektronegatif nih si Cl-nya. Gimana ya enaknya gambarnya? Oke. Jadi ini tuh simbol keelektronegatifan, guys. Namanya itu Psi. Nah, ini positif. Iya, kan dia lebih terdistribusi ke sini nih. Nah, lebih terdistribusi ke sini. Nah, nanti kan dia kalau misalnya ketemu sama senyawa HCl lainnya di dalam satu gelas ini nih, artinya kan dia bakalan saling tarik-menarik juga. Jadi ada ikatan di dalamnya, si intermolekulnya, ada juga ikatan si antar molekulnya, antar molekul HCl-nya. Nah, ini gaya dipol-dipol. Jadi gaya antar kovalen polar dengan kovalen polar. Mekanismenya yang terjadi seperti ini. Sorry, sampai sini ada yang mau nanya? Cepet juga ya. Cuma 47 menit. Aku pikir lama banget. Soalnya aku bikin ini berjam-jam.
Nah, kovalen tuh apa? Ikatan kovalen sayangku. Yang tadi. Jadi antara unsur non logam dengan non logam. Sederhananya kayak gitu. Cuman sebenarnya ikatan kovalen itu diartikan sebagai ikatan yang terjadi saat interaksi antara kedua atom ini itu menghasilkan energi potensial minimum. Maksudnya gimana? Jadi ketika ada posisi paling PW, paling nggak stabil, paling PW, energinya paling minimum. Jadilah ikatan kovalen. Beda sama ikatan ionik. Ikatan ionik tadi, sebenarnya semua ikatan itu pada umumnya ya, itu tuh emang mencari kestabilan kan. Jadi udah pasti berada pada energi potensial minimum ketika menjadi satu senyawa. Cuman fokusnya beda. Kalau misalnya ikatan ionik itu interaksi yang terjadi lebih ke interaksi listrik. Tadi kan dibilangnya istilahnya elektrostatik. Sementara kalau kovalen, ya tadi, interaksi yang terjadi lebih ke interaksi energi minimum yang dihasilkan ketika dalam satu senyawanya itu. Apakah catatan yang dibagi? Jelas dong. Untuk apa saya susah-susah membuatnya? Kalau bukan untuk kalian. Kita udah gak belajar ini lagi, Pak. Kayak gitu. Ada lagi yang mau nanya? Aman sampai sini? Gampang lah ya. Aman ya? Kita lanjut. Hai Jafir. Ada Jafir, guys. Nah, di dalam ikatan gaya dipol-dipol itu ada satu ikatan yang sangat terkenal, namanya ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen itu adalah ikatan H dengan unsur F, O, dan N. Cara ngafalinnya tuh handphone. Handphone. Ikatan antara N, F, dan O. Tiga unsur ini doang. Jadi antara H, N, F dengan O. Urutan kekuatan tiap gaya antar molekul ini bisa dibandingin kakak? Bisa, nanti di terakhir ya. Kita bahas. Jadi gitu. Kenapa cuma sama tiga ini? Karena tadi percobaan. Jadi kalau ini kenapa sih kak ikatan hidrogen itu hanya terjadi antara ikatan H, N, F dengan O? Karena setelah dibuktikan yang namanya peneliti itu kan istilah keren dari gabut yang berkelas ya. Jadi gabut yang berkelasnya mereka itu dulu tuh zaman dulu waktu sejarah-sejarahnya. Kenapa disebutnya handphone? Ini maksudnya dibuat hafalin sih. Jadi kan handphone itu kan gampang kan. H, N, F dengan O. Dulu aku ngafalinnya gitu. Karena FON itu elektronegativasinya tinggi gak sih? Ih, Surya pinter banget. Itu ya, alasannya juga itu. Aku gak sia-sia kita baca Quran. Salah satunya juga itu. Selain itu, juga setelah dicoba, ternyata peneliti tuh nyobain ngedidihin beberapa senyawa gitu loh. Yang ditemukan ketika suatu senyawa itu berikatan H dengan N, F, dan O, dia itu energi yang dibutuhkan untuk mecah, yang artinya dia butuh untuk mendidih, itu tuh panasnya tuh jauh lebih panas.
Kalau dari sejarahnya seperti itu. Kalau dari unsur tabel periodik unsurnya, seperti yang Kakak Surya tadi bilang, karena dia juga keelektronegatifan beda keelektronegatifannya itu jauh antara H, N, F dengan O. Tapi kan kalau HCl juga elektronegatifannya bedanya tinggi tuh. Kenapa dia nggak berikatan? Maksudnya kenapa dia nggak termasuk ikatan hidrogen? Nah, kalau itu balik tadi sih tadi. Jadi kalau secara teoritis bener beda keelektronegatifan yang tinggi, tapi kalau jawaban konkretnya sebenarnya ini lebih ke hukum ya. Jadi hukumnya itu ikatan hidrogen itu H dengan N dengan F dengan O. Karena tadi percobaan peneliti gabut itu dulu yang menghasilkan seperti ini. Nah, contohnya kayak gini. Misalnya ada air. Balik lagi, ini jadi air lagi ya. Jadi misalnya ini air, mungkin nggak satu air ini itu tuh cuma satu H2O. Jadi ini air nih, satu air nih. Udah ini H2O gitu. Enggak kan? Ini banyak kan molekul-molekul H2O di sini. Nah, molekul-molekul H2O di sini, gimana caranya dia bisa rigid menjadi satu cairan kayak gini coba? Karena tadi ada ikatan hidrogen ini. Ikatan hidrogen di sini bikin dia tetap stay menjadi air dalam bentuk cairan sehingga ya ini ada fasanya cair. Kalau misalnya dia dipanasin sampai mendidih, kira-kira ini bakalan putus nggak? Atau ternyata uap-uap H2O yang tercipta pada saat mendidih itu yang masih terbentuk seperti ini? Terus kayak aku sama dia meregang aja. Ada yang menjawab meregang aja, ada yang meregang aja, ya ampun, jayus banget ya Allah. Betul, berubah masa. Jadi dia putus. Kalau misalnya dia dipanasin, titik didihnya H2O itu 100 derajat, sebenarnya sekitar 97 sampai 100 derajat sih. Dia putus, dipanasin, dapat energi ya, energi panas untuk memutus ikatan ini, dia jadi berubah fasa. Dari yang tadinya aqueous atau cair seperti ini menjadi gas. Jadi fenomena perubahan fasa itu salah satunya diakibatkan karena pemutusan ikatan antar molekul. Nah, kenapa yang putus ini? Kenapa nggak yang ini? Kenapa nggak yang di dalam H2O-nya gitu aja gitu? Jadi nanti jadi H2 sama O2 gitu ketika dia mendidih. Nggak jadi kayak gini. Jadi nanti jadi reaksinya kayak gini. Tadi di awal udah aku jelasin. Kalau H2O itu masuknya ke aqueous atau liquid ya. Kalau kayak gini dia masuknya aqueous. Oh iya sih liquid bener. Surya lebih pintar loh dari gue. Besok-besok dewa kimia sama Surya aja gimana? Iya, dia liquid ya. Balik ke pertanyaan awal. Stability karena cuma dipanasin aja. Tadi yang namanya ikatan antar molekul itu jauh lebih lemah dibandingkan ikatan intermolekul. Jadi ikatan yang telah terbentuk dalam satu senyawa itu tuh jauh lebih kuat dibandingkan ketika satu senyawa itu berinteraksi dengan senyawa lainnya.
Kenapa lebih kuat? Ya karena satu jarak. R di sini pasti lebih kecil, jarak di sini pasti lebih kecil daripada jarak di sini. Satu. Yang kedua, elektronegatifannya juga lebih dekat. Kan kalau dia di dalam satu senyawa, dia dekat, artinya kan kekuatan dia buat ketarik ke O di sini, dia juga lebih besar. Nah, yang tanya kenapa? Terdisosiasi itu antar molekulnya, bukan intermolekulnya. Jadi fenomena perubahan fasa dari gas ke cair, cair ke gas, dan lain-lain, yaitu fenomena penggabungan pemutusan ikatan antar molekul. Gitu. Seperti itu. Habis ini ada yang mau nanya? Nah, ada lagi selain cuman air gini doang. Nah, sekarang berubah lagi nih. Air di dalam gelas sekarang jadi air sama amonia. Misalnya di sini ada campuran air sama amonia. Nah, air sama amonia di sini juga bisa terbentuk ikatan hidrogen. Nanti jadi ada interaksi antara O dengan H dari amonia. Ada juga interaksi antara atom elektron bebas dari N, elektron negatifnya di sini. Sorry. N dengan H. Ada yang N dengan H, ada yang H dengan O. Kayak gitu. Kira-kira titik didihnya lebih tinggi mana? Ketika NH3 dicampur dengan H2O atau H2O-nya aja? Berdasarkan teori ikatan hidrogen ini. Dari yang tadi aku udah jelasin. Salah tuh gak apa-apa tau. Salah itu artinya belajar. Ada yang jawab H2O aja. Ada yang jawab waktu dicampur. Alasannya dong masing-masing. Kenapa yang jawab H2O doang titik didihnya artinya energi yang dia butuhin ketika dia H2O lebih besar. Kalau yang jawab dicampur kenapa? Lebih tinggi pasti dicampur. Apa pertanyaannya tadi? Titik didihnya lebih tinggi mana? Titik didih air atau titik didih air dengan amonia? Berdasarkan teori ikatan hidrogen yang tadi kita bahas. Kalau dicampur amonia, ikatannya tambah banyak. Jun belajar betul, congratulations. Ya logikanya aja sih, ketika dia dicampur dengan amonia, artinya kan chance probabilitas terjadinya ikatan hidrogen itu kan semakin tinggi. Ini kalau kita sambungin lagi nih di sini, misalnya ada H2O lagi. Nah, artinya kan dia chance-nya lebih gede kan untuk terjadi ikatan hidrogennya. Sementara kan kalau di O di sini ya bisa sih, tapi probabilitas untuk terikatnya nggak sebanyak ketika nih misalnya ya di sini kan nggak ketemu kan, artinya makin banyak pasangan elektron bebas atau keelektronegatifan yang bisa dicapai dari masing-masing atom N dan O untuk menyumbang ikatan hidrogen. Kayak gitu. Ingatnya ke koligatif, masuk ke konsep koligatif bener, cuman konsep dasarnya di sini. Gitu. Jadi dia kenaikan titik didih. Bisa bisa kayak koligatif bisa. Tapi dasarnya juga dari sini bisa. Dan sampai sini ada yang mau nanya?
Apakah aman? Nggak kecepatan kan ya? Jadi yang cepet tinggi didihnya yang H2O aja. Oh, kita tulis ya di sini kesimpulannya tadi. Treatmentnya kalau misalnya titik didihnya air dengan amonia lebih tinggi, berarti lebih cepat mendidih air atau air dengan amonia? Kalau tadi untuk menjawab pertanyaan teman kalian si Jun tadi. Berarti lebih cepat yang air. Benar. Jadi lebih cepat yang air ya mendidihnya dibandingkan air dengan amonia. Karena air dengan amonia ya titik didihnya lebih tinggi. Lanjut ya. Lanjut gak? Makanya didihin air dulu baru masukin mie. Pintar. Analoginya masuk. Masuk, 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 masuk. Biar gak kelembekan ya mie-nya. Makanya masukin air dulu baru masukin mie. Kalau masukin mie-nya dari awal ntar kelembekan. Lanjut. Yang ketiga, gaya dispersi London atau dipol terinduksi atau ada juga yang nyebutnya dipol-dipol sebagian. Jadi ada tiga ya namanya. Jadi kalau kalian mendapatkan soal nomor satu gaya dispersi London, nomor 5 gaya dipol terinduksi, yang nomor 10 dipol-dipol sebagian, itu semua sama sebenarnya. Mengacu pada satu gaya. Ini terjadi antara molekul polar dengan molekul non polar. Kayak gitu. Saya aslinya ada 3 orang. Ya, pada sih gaya dispersi London. Nah, maksudnya gimana? Konsepnya sama kayak tadi ion dipol. Jadi ada induksi di sini. Ini adalah H2O, yang ini adalah O2. Jadi ini molekul O, molekul O. Terus nanti dia ada pasangan elektron bebasnya di sini. Ada juga pasangan elektron bebasnya di sini. Jadi ini dia yang polar yang mana, yang non polar yang mana? Kan gaya dispersi London itu antara molekul polar dengan non polar. Nah, kalau kasusnya H2O dengan O2, yang polar yang mana, yang non polar yang mana? Polar yang H2O. Jadi kepolaran di H2O ini konsepnya sama kayak tadi di ion dipol, dia menginduksi molekul non polar si O2. Nah, bedanya sama ion dipol, dia itu hanya menginduksi. Jadi dia cuma ganggu kesetimbangan. Ini tadinya kalau mau digambarin lagi, tadinya nih kayak gini nih. Kita si O-nya. Ada O2. Distribusi elektronnya si O itu tuh tadinya benar-benar bulat gitu loh. Kayak gini. Nah, ketika diganggu sama kepolarannya si H2O, ngeganggu nih ke dalam. Dia jadi kayak gini. Jadi eh lebih ketarik ke sini. Makanya dia lebih tajam kan di sininya. Jadi awan elektron induksi elektronnya yang tadinya rata di O2 itu keganggu sama H2O.
Makanya kenapa gaya dispersi London ini tuh sekedar pengganggu aja gitu loh. Jadi kalau kalian ngebayangin, ada istilahnya kalau di dalam biologi yang namanya di ekosistem danau gitu ya. Danau, laut, dan lain sebagainya, ada oksigen terlarut kan. Oksigen terlarut di dalam air. Nah, oksigen terlarut di dalam air ini, dia tuh gampang buat naik ke permukaan. Gampang buat lepas dari H2O-nya. Misalnya ketika dipanasin sama matahari, terus nanti dia fasanya jadi lebih, energinya naik, jadi lepas dari H2O, kayak gitu. Dan menguap gitu loh. Jadi nggak se-steady itu. Jadi ikatannya agak lemah. Nah, yang terakhir itu gaya van der Waals. Gaya van der Waals itu adalah gaya yang terjadi antara molekul nonpolar dengan nonpolar. Kalau mau digambarin sih, ya kayak gini aja. Jadi dia cenderung nggak ada interaksi sebenarnya. Cuman interaksi yang terjadi tetap ada. Kayak ini kan sama-sama ada elektron ya. Jadi kayak Vini Vana aja gitu loh. Ngibaratinnya kayak gimana ya? Kayak misalnya kalian mainan magnet, terus kan gampang dicabut, gampang dilepas tuh. Ya udah kayak gitu aja. Jadi dia tarik menarik tolak menolaknya tuh 50-50 gitu loh. Ibaratnya dua ini kayak dua orang asing aja sih yang nggak sengaja ketemu gitu. Gitu. Jadi gitulah yang namanya gaya. Terus itu aja sih kalau ikatan antar molekul. Ada 4 tadi. Sampai sini ada pertanyaan. PB di H2O itu bikin gak simetris gambarnya ya? Betul. Kira-kira kenapa dia bentuknya nggak gini? Kenapa dia bentuknya kayak gini? Dia bisa jawab gak? Dia pernah kepikiran nggak? Nah, kenapa sih H2O itu bentuknya V? Ini kan bentuknya V kan? Kenapa nggak linear gitu? Kayak gini. Hukum alam. Ada mekanismenya, kalian mau tahu nggak? Kalau nggak mau ya udah sih, nggak apa-apa juga. Karena PEB-nya, ya ini sama-sama ada PEB kan? Antara di sini sama di sini. Udah dari peneliti kamu. Nggak, kalau ini lebih bener yang tadi jawab hukum alam sih daripada peneliti kamu. Tapi ada mekanismenya. Jadi yang namanya pada saat dia berikatan ya, dan ini nanti bakalan berlaku untuk molekul ya. Jadi ini agak intermezzo sedikit. Kalian udah bahas bentuk molekul belum sama Kak Agus? Karena O lebih ke elektronegatif gak sih, makanya lebih ketarik ke O. Nggak salah ya, tapi alasannya lebih ke mekanisme. Oh, dilewatin. Soalnya bentuk molekul di soal mandiri itu cuman ditanyain kayak AX3, itu bentuknya apa? Jadi seolah-olah kayak hafalan. Padahal nggak hafalan. Cuman lebih gampang dihafalin sih sebenarnya emang daripada dipahami konsepnya. Kalau kalian bener-bener senang kimia, ya akan jauh lebih mudah buat dipahamin. Berarti belum ya bentuk molekul. Berarti benar ini jadi intermezzo sedikit. Kenapa bentuknya V? H2O. Kita bikin pertanyaan baru di sini.
Jadi ceritanya ada 2 atom asing yang saling bertemu. Ini kan tadinya si O nih, elektron valensinya O ada 6. Karena emang urutannya gitu, kalau tetrahedral PP2 jadi bahan berbentuk VI. Nggak salah, ini kita ceritain mekanismenya ya. Terus ada atom H, asing. Jadi ceritanya nih, ini 2 atom yang belum pernah saling ketemu gitu loh. Belum pernah kenalan. Nah, dia kan masuk satu-satu ya. H2O itu kan hanya ada 2. Jadi pertama kali si H-nya itu masuk dulu kan ke sini. Jadilah dia begini. Oh enggak, salah. Kita urutin. Ini elektron yang tadi ke sini jadi ke sini ya. Nah, ini kan lebih positif nih. Karena sekarang udah ada H. Artinya kan elektronnya harusnya lebih ketarik ke sini, lebih ketarik ke sini kan? Ya nggak? Karena kan sekarang udah ada H, berarti kan ada muatan positif di sini. Sementara yang si elektron di sini itu saling tolak menolak. Makanya kenapa dia lebih ketarik ke H, udah gitu antara satu elektron dengan elektron lainnya saling tolak menolak. Kenapa saling tolak menolak? Ya kan muatannya sama, sama-sama negatif di sini. Jadinya ketika ada atom H lain yang datang untuk mengikat si O ini menjadi H2O, ya dia masuknya ke sini, ke elektron yang bebas dan menolak pasangan elektron bebas lainnya tadi. Makanya bentuknya jadinya V. Kayak gitu. Paham gak ya kira-kira? Nah, ini jadi dasar bentuk molekul lainnya. Jadi ada mekanismenya sebenarnya masing-masing ya. Cuman gak perlu dia pahami satu-satu. Itu materi advance juga. Cuman biar kebayang gitu ya. Yang namanya distribusi elektron itu ada sedikit daya khayalnya. Biar kalian gak perlu, bukannya bisa lebih jauh kalau dia di atas. Kan kalau misalnya dia jadi linear, artinya kan nanti dia, kalau misalnya dia jadi linear nih ya, artinya kan nanti dia kesini kan? Enggak dong. Nanti ketabrak dong sama elektron di sini. Karena, oh, alasan kedua karena dia sendiri. Karena dia sendiri, jadi sementara dia kan berpasangan nih elektronnya. Jadi distribusinya itu lebih rame-rame gitu loh. Dibandingkan si kesendirian ini. Kayak gitu. Kalau nanti dia jatuhnya ke sini, dia tabrakan sama yang sendiri. Sementara kalau dia jatuhnya ke sini, nanti dia ngedorong yang ini juga, ini makin kedorong, ininya juga kedorong, terus ketarik ke H-nya, jadilah lebih stabil. Kalau dia ke sini, nanti tabrakan sama yang ini. Kayak gitu. Mungkin nggak paham, cuman semoga nanti kalau misalnya ada yang nonton record ya, bisa jadi ini sih, kalau bentuk molekul itu banyak banget tuh. Gak dari AX E, AX2 E, AX3 E, 2, AX4 E1, bentuknya satu 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 kayak gitu. Itu kan kalau dihafalin agak muntah ya sebenarnya. Dulu aku waktu belajar kimia pas SMA tuh salah satu kendala terbesar tuh itu. Ngapalin bentuk molekul seabrek.
Ya ampun, ini gimana caranya sih? Terus ternyata setelah tahu mekanisme distribusi elektronnya, jadi nggak ngapalin, jadi ngayal aja gitu, kayak gitu. Habis ini ada yang mau ditanyain? Sisa 66 orang. Kita lihat bertahan sampai akhirnya ini berapa orang. Ini bahas soal cuman 3 aku nemunya. Jadi soalnya yang dibahas mungkin 3 aja kali ya. Sisanya udah ada di PPT-nya Kak Agus semua. Jadi aku pikir kalau dibahas ulang agak ini sih. Apa ya? Mau dilanjut? Apa udahan aja gitu? Oke, kegunaannya tahu ikatan kimia. Terus buat apa sih Kak gunanya kita tahu ikatan-ikatan kimia ini? Aku aja nggak tahu ikatan aku antara dia apa. Terus aku buat apa tahu ikatan kimia? Ya selain untuk jawab soal utul ya. Sebenarnya ini tuh aplikasi paling dasar dalam kehidupan sehari-hari gitu loh. Jadi tadi ada yang nanya, Kak bisa dibandingin nggak sih gaya-gaya energi yang terlibat antara satu ikatan dengan ikatan lainnya? Bisa. Jadi kalau urutannya ya ini, yang paling kuat itu ikatan logam. Ya kalian bayanginnya tadi, bisa nggak ngunyah sendok sampai ketelan gitu, sampai kecerna? Susah kan? Tadi ada yang jawab, mati kayaknya Kak. Nggak bisa gitu. Jadi yang paling kuat itu ikatan logam, terus berikutannya ikatan ionik, berikutannya ikatan kovalen, terus ada gaya ion dipol tadi, terus ikatan hidrogen, terus gaya dipol-dipol, gaya dispersi London, dan gaya van der Waals. Ini pada umumnya. Jadi yang namanya ilmu kimia dan biologi, kita nggak tahu kalau fisika ya, soalnya nggak suka fisika. Itu pasti ada yang namanya pengecualian. Kalau di sini pengecualiannya, gue bingung sih kalau nyari contohnya jujur. Cuman anggap aja umumnya kayak gini. Harusnya balik lagi. Kalau di soal mandiri utuh sih yang sejauh ini aku kerjakan ya dari dulu. Terus tadi aku juga refresh lagi. Harusnya sih nggak ada yang keluar pengecualian-pengecualian sulit kayak gitu. Harusnya gitu. Nah, jadi gimana? Kalau misalnya ikatannya lebih kuat, makin kuat, artinya energi pemutusannya, panas yang dibutuhkan supaya dia benar-benar putus, itu lebih tinggi. Tahu oh enggak, kan ini gue bahasanya semakin tinggi. Kalau misalnya energi pemutasannya semakin tinggi, berarti titik didihnya juga semakin tinggi. Karena kan dia makin susah untuk diputus. Artinya untuk berubah fasanya pun dari cair ke gas atau dari padat ke cair, ya dia juga semakin susah. Amdul. Sorry. Yang artinya kalau misalnya dia semakin susah untuk diputus, titik didihnya juga semakin tinggi, ya berarti kestabilannya makin tinggi.
kayak gitu. Jadi ini arah ini makin ke atas, energi pemutasannya semakin tinggi, titik didihnya makin tinggi, kestabilannya juga makin tinggi. Gitu tadi, pertanyaannya siapa tadi ya? Yang nanya bisa dibandingin nggak? Asalnya dari mana? Ya dari teori-teori yang sebelumnya kita pelajarin tadi, yang udah aku bahas. Sampai sini ada yang mau nanya? Kita masuk soal. Ada foto. Kita tulis di sini judulnya. Ya, iya. Nomor satu, ini soal utuh tahun berapa ya? 2017. Meskipun berat molekulnya itu mirip, ini mirip ya. Ini kenapa jadi bejir? Nulis siapa? Ini kayaknya yang bikin soal lagi ngantuk sih. Jadi kata apa? Eh, gedean. Mirip. Meskipun berat molekulnya mirip atau sama ya. Oh, udah ada keterangannya di sini. Berarti nggak usah kita. Meskipun berat molekulnya sama, titik didih amonia itu lebih rendah daripada titik didih air. Sebab ikatan hidrogen antar molekul air lebih kuat dibandingkan antar molekul amonia. Gimana? Jawabannya apa? Kita tungguin dulu. Kalau jawabannya kan ya benar-benar berhubungan A, benar salah berhubungan. Tidak berhubungan B, benar salah C, salah benar D, salah salah E. Yang E, ada yang jawab E. Salah salah, salah salah. Kompak ya? Kalau nggak ada yang beda, jadi trendsetter. Jawabannya benar ya? Yang D, yang salah salah. Ya E maksudnya. Kenapa jawabannya E? Kenapa salah salah?
Karena NH3 tadi emang titik didihnya lebih tinggi dibandingkan titik 2O. Ini salah nih. Harusnya ini lebih tinggi. Ini juga lebih salah. Guys, maaf banget sebentar. Ada yang ini bukannya jawabannya. Aduh, maaf banget ya. Yang jawabnya tadi kurang tepat. Sorry, aku pun kerkecoh. Tadi kan contohnya itu kita mencampurin amonia dengan air ya. Ini kan amonia sendiri dengan H2O sendiri. Kira-kira gimana? Ada yang jawab benar salah akhirnya. Oke, lagi. Tadi kita ngasih contoh kasus kalau misalnya titik didihnya amonia itu lebih tinggi karena dia dicampurin hidrogen. Makanya kenapa probabilitas ikatan hidrogennya itu jadi lebih banyak. Nah, sekarang dia amonia sendiri. Amonia sendiri dengan H2O sendiri. Nah, benar yang benar salah ya. Benar salah itu kan berarti benar-benar dong berarti. Sorry, sorry. Titik didih amonia lebih rendah daripada titik didih air. Sebab ikatan hidrogen antara molekul air lebih kuat dibandingkan antar molekul amonia. Jadi jawabannya yang benar-benar berhubungan. Alasannya benar karena ikatan kalau in itself ikatannya NH3 itu lebih tinggi, lebih rendah, sorry, lebih rendah dibandingkan si H2O. Kenapa coba? Logikanya gini. Nah, kelihatan kan yang lebih tinggi yang mana? PEB-nya atau kepolaran H2O itu lebih tinggi dibandingkan NH3. Makanya kenapa titik didihnya H2O ini jadi lebih gede. Karena apa? Ketika dia berikatan antar molekul dengan molekul H2O lainnya, ya dia bisa langsung dua gitu loh. Sementara kalau di NH3, dia kan cuma satu. Si pasangan elektron bebasnya di N buat jadi kepolarannya NH3. Jadi yang bisa berikatan antar molekul dengan molekul lainnya di senyawa NH3 lainnya, ya cuma satu PB itu aja. Gitu. Makanya titik didihnya lebih rendah. Kasusnya beda ya, kalau tadi kan kita nyampurin antara amonia dengan H2O. Kalau ini amonianya sendiri, H2O-nya sendiri. Jadi konsepnya lebih ke situ. Sorry ya, tadi gak fokus, ada yang tiba-tiba ngechat soalnya. Kita ikut ke gocek ini.
Sampai sini paham? Ada yang mau nanya? Ini sebijir-bijir ini kenapa nggak mau hilang ya? Paham ya? Dua soal lagi. Dua soal lagi doang. Ini soal utul tahun 2013. Jika glukosa C6H12O6, ini 6 ya. Sejak kapan O-nya ada 16 glukosa? Ada-ada aja orang. Ini kayaknya Kak Iben waktu nyusun soal belum ngopi 3 gelas ini. Jika glukosa C6H12O6 dilarutkan di dalam air, maka larutan yang terjadi dapat menghantarkan arus listrik. Sebab glukosa dapat larut di dalam air karena terjadi ikatan hidrogen antara molekul glukosa dengan molekul H2O. Jawabannya apa? Ini agak sedikit offside sebenarnya, cuman harusnya tetap paham. Kalau misalkan menghantarkan arus listrik, kondisinya itu apa? Senyawanya itu termasuk senyawa ionik, kovalen, apa logam? Tadi yang ada gaya elektrostatik di mana? Di ionik. Apakah C6H12O6 atau molekul glukosa adalah molekul ionik sehingga bisa mengantarkan arus listrik ada di elektrolitnya? Enggak ya. Sebutannya memang sebutan lebih jauhnya di bab berikutnya dia bukan senyawa elektrolit, makanya nggak bisa mengantarkan arus listrik. Tapi kalau kita bahas di konsep ikatan kimianya sendiri, ya C6H12O6 kan itu senyawa kovalen. Nggak ada gaya elektrostatik di dalamnya. Jadi intinya ya salah. Eh, jawaban. Glukosa merupakan senyawa nggak kelihatan nih. Itu di dalam senyawa kovalen nggak ada gaya listrik, nggak ada gaya elektrostatik. Dia adalah gaya yang diakibatkan dari pencapaian energi minimum dalam satu ikatan senyawanya. Jadi glukosa nggak bisa mengantarkan listrik. Sebab glukosa dapat larut di dalam air karena terjadi ikatan hidrogen antara molekul glukosa dengan molekul H2O. Gula sama air gak bisa larut gak sih? Kalian gak bisa bikin air gula tuh? Pernah bikin air gula? Ayo, gula emang gak bisa larut di air? Kita jawab dulu pertanyaannya. Apakah gula bisa larut di dalam air? Bisa kalau diaduk. Pintar. Kenapa baru bisa ketika diaduk? Ada tambahan ya, ada tambahan gaya mekanik dari sendok yang dialirkan ke dalam ikatannya sehingga dia bisa kecampur dengan sempurna gitu. Bahasa kimianya dihomogenin. Bisa ya, gula bisa larut di dalam air. Karena ikatan hidrogen antara molekul glukosa dengan molekul H2O. Apakah benar? Apakah dia larut karena ada ikatan hidrogen? Ada yang jawab benar.
mencari glukosa ya di sini, di buku aku. Oh, ini kita ketemu. Coba ya kita gambarin, tapi sebenarnya kalian nggak perlu tahu sih, tapi aku gambarin biar jadi kalau kalian nggak tahu struktur glukosa sebenarnya tetap bisa jawab kok. Oh salah, di sini bukan kenapa C tangannya jadi ada 5. Nah, kalau ini yang berikatan 2 berarti kan ada 2 di sini. Yang dia kayak gini. Oke, dulu. Nah, struktur glukosa itu kayak gini. C6H12O6 glukosa. Kalau misalnya dia larut, logikanya apa yang terjadi dalam satu struktur ini? Si glukosanya ini larut nih. Dia tadinya kelihatan nih bentuk gulanya di dalam sini, ngendap, terus pas kalian aduk, gulanya jadi hilang. Larut kan? Artinya dalam satu struktur ini ketika dilarutkan di dalam air, apa yang terjadi? Dia bisa hilang gitu. Logikanya kalau misalnya dia bisa hilang nih, artinya yang tadinya gede, satu struktur kompak, bisa menyatu sama air, dia jadi apa? Apakah ada yang bisa menangkap pertanyaan saya? Saya sih bisa sih. Jadi manis. Kayak kamu. Iya, jadi larut, bener. Berikatan, kita bikin ilustrasi. Misalnya, terjadi ikatan hidrogen. Kita bikin H2O di sini. Ini kan artinya. Contohnya 2 aja lah ya. Misalnya dia udah berikatan dengan air. Nah, kalian bilang ketika dia dilarutkan di dalam air, atau soalnya bilang ketika dia dilarutkan di dalam air, itu dia dapat larut karena terjadi ikatan hidrogen. Logikanya, kalau misalnya dia larut nih, jadinya kelihatan gulanya di sini. Terus diaduk, dia jadi nggak kelihatan lagi. Larut hilang gitu loh si gulanya. Artinya kan strukturnya nggak lagi kayak gini. Dia terdisosiasi menjadi struktur-struktur yang lebih kecil, entah itu kepotong jadi CH3, jadi CH4, atau gimana, di dalam airnya membentuk struktur-struktur baru yang lebih kecil, kayak keputus gitu loh.
sampai dia nggak kelihatan kan? Kayak kenapa kalau misalnya dia larut dan kalian bilang dia tetap berikatan karena berikatan dengan molekul H2O, dia tetap strukturnya kayak gini. Kenapa gulanya jadi hilang gitu loh? Harusnya kan kalau strukturnya sama-sama aja, ya tetap nggak bakalan larut dong. Paham nggak maksudnya? Logikanya nyambung nggak? Atau perlu diulang? Paham ya? Jadi dia terjadi pemutusan di sini. Namanya tadi benar hidrolisis, dia terhidrolisis. Jadi hidrogen di sini itu berperan untuk memutus ikatan-ikatan yang ada di dalam molekul glukosa ini. Dia terdisosiasi menjadi, bukan terdisosiasi sih bahasanya, terhidrolisis menjadi bagian-bagian part-part gula yang lebih kecil sampai dia larut. Makanya dia bisa larut. Jadi bukan karena ikatan hidrogen, tapi karena dia terhidrolisis. Mind blowing ya. Jadi ini jawabannya salah-salah. Yang makanya aku katakan ilmu kimia itu ilmu menghayal. Daya hayal kalian harus tinggi. Menghayal kok, bukan menalar. Kayak gitu. Ini ada request to speak. Oh, urutan jawabnya. Kita taruh nih di sini. Nah, itu bener-bener nyambung. Bener, tapi nggak nyambung. Nggak nyambung tuh artinya tidak berhubungan ya, sebab akibatnya. C itu benar salah, D itu salah bener. Jadi udah salah dibenerin lagi. Tuh katanya kamu. Terus yang sorry, salah-salah. Gini, itu ya. Habis ini ada yang mau nanya soal terakhir, pas 2 jam ternyata. Sama. Oke. Digacoin kalau di microwave enak loh ya. Ya ampun, ditumis. Enak gak tapi kalau ditumis? Baunya kemana-mana gak sih? Bau pedesnya? Ya Allah, di sop. Ngelihat dijadiin carbonara aja udah aneh. Ini lagi di sop. Lanjut. Untuk sakarida-sakarida kalau dilanjutin, dilarutin dalam air selalu ke hidrolisis kan? Tuh. Tapi itu bukan pertanyaan ini ya, itu pertanyaan Kimor. Kita beda forum mungkin. 2013. Oke.
Terakhir, jika atom dari unsur Y dapat membentuk ion Y2+, maka pernyataan yang benar untuk unsur Y adalah 1. Dapat membentuk oksida logam. Yang kedua, termasuk logam golongan 2 atau logam transisi. Yang ketiga, dapat membentuk ikatan ionik. Yang keempat, mudah larut dalam air. Sebenarnya apa? Kalau yang ini tuh pilihan jawabannya yang A, semua A itu 1, 2, 3 ya? Konfirmasi ya guys kalau gue salah. 2, 4, 4 aja. Semua benar. Udah larut dalam air. Yang nomor 4. Gimana jawabannya ya? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 benar. 1, 2, 3 benar. Jadi yang 4 benar apa enggak? Yang 4 walau bisawab gitu ya? Kalau nggak 2 masuk logam, jadi nggak larut. Ih, pinter deh. Anak mana sih, Faki? Bahas satu-satu ya. Yang pertama dapat membentuk oksida logam. Benar ya? Jadi Y2, golongan 2. Ambil aja contoh seperti magnesium. Magnesium itu berikatan dengan O. Contohnya MgO. Ini termasuk oksida logam. Jadi maksudnya oksida logam tuh ya ikatan kan jadinya unsur logam yang berikatan dengan oksigen. Unsur oksigen kayak gitu. 1 benar. 2, termasuk logam golongan 2 atau logam transisi. Ini maksudnya 2A kali ya. Yang kedua juga benar. Karena yang namanya plus 2 itu salah. Kenapa jadi satu lagi? Itu ada di unsur golongan 2A sama transisi. Transisi ini sebenarnya satu atom, satu unsur itu bisa punya bilangan oksidasi yang berbeda-beda. Tapi di logam transisi ya ada yang plus 2 gitu loh. Jadi ini benar. Yang ketiga dapat membentuk ikatan ionik. Kalau dia udah pasti kation, ya berarti pasangannya anion dong. Ketika kation dan anion bertemu, ikatan yang terbentuk jadi ionik. Udah larut dalam air. Tadi udah dibahas sama Kaki. Dia logam. Ya logam itu sendiri ya nggak bakalan larut dalam air. Kayak kalian ngebayangin ada serbuk-serbuk kapur gitu ya. Enggak, kapur itu CH3 jangan. Ya udah ada serbuk, serbuk aluminium lah gitu. Aluminium, logam, terus kalian hancurin ke mesin gitu ya. Sekalian larutin di air, larut nggak? Enggak kan? Itu. Jadi jawabannya yang A. Selesai. GU hari ini. Ada pertanyaan? Sejam 10. Nanti nih catatannya aku share kemana ya? Ada ide? Aku share kemana catatannya? Kayaknya ke grup WhatsApp juga aku share sih. Oke, di catatan belajar ya, aku taruh di situ. Oke, kalau misalnya kita mau DWU lagi, kalian mau request materi apa?
stoichiometry, redox, hidrokarbon, biomolekul, asam basa, stoichio. Entar aku bikin polling aja lah ya, asam basa. Fun fact, soal asam basa itu adalah soal yang paling banyak keluar dan udah pasti keluar tiap tahunnya. Kita stoiknya belajar sama Kakak Agus, betul. Asam basa, oke. Nanti next bahas asam basa. Berarti yang tadi muatan formal gak usah lah ya. Itu cuman ini sih, gak terlalu banyak juga keluar di YouTube. Kalau kalian suka, di Khan Academy sama Crash Course dibahas. Kita stop share dulu. Ya, mau nanya nggak? Ini Ayu lucu banget lagi. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya ilmunya, guys. Kita stop share kalau gitu. Ini gimana cara stop share-nya ya, mohon maaf. Nah, Katro. Oh, udah. Ada.